Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Masih kita bahas seputar belajar CSS ya, teman-teman. Setelah sebelumnya kita udah bahas mengenai properti color ya, atau penggunaan warna di CSS. Di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang background ya. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas color ya, dan saya harap teman-teman sudah coba dan sudah bisa memahami ya. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau masuk ke video kali ini, bisa disimak dulu di video-video sebelumnya agar materinya teman-teman bisa lebih memahami. Oke, di sini kita akan bahas mengenai background ya, teman-teman. Di mana di CSS ini kita juga bisa kasih background di suatu elemen, gitu ya, menggunakan HTML dan CSS. Nah, pertama kita coba buat dulu satu file HTML baru ya. Saya akan coba bikin file HTML baru. Oke, ini saya coba save dulu. Jangan lupa diberi nama dulu ya. Oke, saya namakan misalkan index background misalkan ya. Background.html. Oke, penamaannya bebas ya, teman-teman mau namakan apa saja. Oke, selanjutnya setelah kita buat HTML-nya, kita coba buka struktur HTML-nya dulu ya, seperti biasa. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa ditutup. Buka tag HTML, buka head. Dalam head ada title. Oke, kita kasih judul misalkan CSS background. Ini lalu di bawah title saya akan buka tag CSS-nya. Saya akan gunakan metode penulisan inline CSS ya. Seperti ini, terus di bawah head kita kasih body ya. Oke, seperti ini. Nah, struktur dasar HTML kita sudah terbentuk. Sekarang saya akan coba masukin satu konten saja di sini. Contohnya misalkan kita pakai heading 1, hello world misalnya. Nah, seperti ini saya akan coba jalankan dulu file HTML saya di browser. Oke, saya cari dulu ini. Nah, ini dia file saya coba jalankan di browser Google Chrome. Buat teman-teman pakai aplikasi Chrome browser lain juga nggak masalah gitu ya. Saya di sini pakai Google Chrome. Oke, ini sudah muncul ya, artinya file HTML kita nggak ada masalah. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai background menggunakan color gitu ya. Sebetulnya properti background ini di dalam CSS itu banyak teman-teman ya, banyak dan teman-teman bisa bisa coba gitu ya nanti explore. Nah, yang saya akan bahas ini adalah background yang biasa sering kali dipakai gitu ya. Nah, di sini saya misalkan mau kasih color warna warna dasar warna belakang ya gitu, warna background di header misalkan di header websitenya. Oke. Jadi di sini saya coba buka tag header ya. Ini seperti ini. Jadi judul H1 atau heading 1 ini yang hello world ini saya masukin ke dalam header. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang saya akan menulis styling dari headernya. Nah, ini saya menggunakan metode tag selector ya. Nama tagnya adalah header. Maka saya tulis di sini header. Ini kalau kurawal buka dan tutup. Nah, di sini saya kasih buka properti namanya background color. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Di sini kita bisa pilih backgroundnya seperti apa ya. Nah, terus di video sebelumnya kan kita sudah pernah bahas bagaimana kita mendefinisikan sebuah warna ya.
Jadi teman-teman bisa saja menuliskan nama warnanya sekaligus seperti ini ya, langsung. Nah, seperti ini. Atau misalkan menggunakan RGB formatnya seperti ini ya. Atau satu lagi HSL ya. HSL seperti ini. Atau juga bisa menggunakan kode hexa ya, kode hexa yang kita awali kode warnanya menggunakan pagar, lalu ada 6 digit kode di sini belakangnya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa saya tidak perlu banyak membahas lagi mengenai penulisan value warna karena kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan langsung menyebutkan saja warnanya menggunakan metode menyebutkan nama warna ya. Ingat penyebutan nama warnanya kita menggunakan bahasa Inggris. Misalkan saya pakai aquamarine ya, seperti ini ya. Oke, ini saya menggunakan tag selector, artinya kalau saya jalankan di browser, seharusnya bagian header ini adalah warnanya aquamarine ya. Sekarang kita coba ke browser kita coba refresh. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini header kita yang di mana di dalam kontennya itu ada heading satu yang tulisannya adalah hello world gitu ya. Nah, itu penulisan penggunaan background di color seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau menambahkan apakah bisa warnanya ini menggunakan warna gradasi gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kita kan sudah bahas mengenai bagaimana cara membuat gradasi warna ya di video sebelumnya. Nah, teman-teman kan di sini ada value-nya ya. Nah, ini dia. Background ya, linear gradient ini. Nah, teman-teman bisa langsung kopas saja nilai dari gradasi warnanya di bagian background color ini. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan background kita yang kedua, yaitu background menggunakan image. Ya. Jadi kita latar belakangnya itu bukan warna, tapi juga ada gambar, gitu ya. Nah, pertama kita coba cari dulu ya di Google background, gitu ya. Saya coba misalkan cari background apa ya? Mungkin laut ya. Background laut. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita pilih salah satu saja. Misalkan yang ini gitu ya. Oke, ini saya coba save dulu. Oke, lalu kita simpan di folder belajar CSS ya. Saya coba simpan di folder belajar CSS di folder styles web ya, atau misalnya kita bikin folder baru namanya asset ya. Set web dalam folder belajar CSS. Oke, saya kasih namanya misalkan laut. Nah, ini format gambarnya extensionnya adalah JPG ya. Oke, kembali lagi kita ke bagian aplikasi editor kita. Nah, bagian editor kita. Nah, di sini saya mau bagian body itu ya, bagian body itu latar belakangnya itu pakai gambar ya. Kalau yang saat ini kan kita masih polos nih. Ya, ini masih putih nih karena bodinya itu masih belum definisikan styling seperti apa. Nah, sedangkan yang biru ini adalah header yang sudah kita kasih styling warna aquamarine. Nah, sekarang saya mau kasih gambar di backgroundnya ini. Oke, caranya kita buat selektor baru, ya, masih menggunakan tag selektor karena kita mau memberikan styling di tag body. Nah, di sini saya tulis body, kurang buka dan tutup. Nah, di sini yang bisa kita gunakan adalah background image. Ya. Oke, seperti ini background image. Nah, di sini kita masukkan URL namanya. URL seperti ini. Nah, di sini kita harus memanggil lokasi di mana kita menyimpan gambar kita ya. Nah, karena saya menyimpan gambarnya di dalam folder asset web, berarti saya di sini akan tuliskan dulu asset strip web, garis miring. Nah, di sini adalah namanya ya, nama dari filenya. Nah, buat teman-teman yang pakai Visual Studio, dia akan langsung mendeteksi di folder tersebut ada file apa saja. Nah, inilah canggihnya Visual Studio ya.
Nah, ini langsung terdeteksi ada file namanya laut.jpg. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai sini kita akan coba running dulu ya. Kita coba running di browser kita. Oke, sudah ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat gambar kita kok jadi berulang ya. Ini sebenarnya gambar kita tuh ada ukuran cuma sampai segini ya, seperempat layar. Tapi ini malah jadi berulang ke kanan, ke bawah gitu ya. Ada jadi kotak-kotak 4 kali gitu ya. Nah, ini adalah saya baru memasukkan styling gambarnya, tapi kita belum setting nih ukuran gambarnya itu apakah mau memenuhi seluruh latar belakang websitenya atau mengikuti ukuran gambarnya gitu. Nah, kalau yang saat ini dia mengikuti ukuran gambar aslinya, cuman sampai seperempat layar, tapi dia menutupi seluruh latar belakang webnya itu dengan cara dia mengulang gambarnya 4 kali gitu loh. Nah ini kan kurang rapih nih. Artinya saya akan coba ini biar tidak diulang ya. Maksudnya biar tidak muncul jadi kotak 4 kali seperti ini. Saya cukup 1 kali aja misalkan ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian styling CSS-nya. Kita ketik properti namanya masih background juga. Ya, background. Terus background strip repeat atau ulang gitu ya. Nah, di sini kita tulis no repeat. Oke, sudah kita tulis no repeat, kita coba refresh. Nah, ini ya. Jadi dengan properti background repeat ini dan opsi no repeat, saya ngasih tahu nih ke CSS ini bahwa gambar ini nggak usah diulang-ulang, nggak usah menutupinya diulang-ulang gitu loh. Cukup 1 kali saja. Ya, seperti itu. Sekarang sampai sini teman-teman bisa memahami. Ya. Nah sekarang saya akan coba nih biar gambar ini menutupi seluruh cover body-nya. Ya, caranya tinggal kita tambahkan di sini, ketik lagi background, ya, background, terus kita kasih strip size ya. Nah seperti ini. Oke, di sini kita kan pengen gambar itu bisa menutupi seluruh layar websitenya latar belakangnya. Maka caranya adalah kita panggil value cover ya. Jadi artinya saya memanggil gambar namanya laut.jpg. Nah, penampilannya nggak perlu diulang-ulang ya, cukup 1 kali menampilkan, tapi dia harus menutupi seluruh bagian belakangnya ya. Bagian belakang website maksud saya. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke. Ini kita udah menutupi seluruhnya ya, teman-teman ya. Kalau bisa dilihat, ini sebenarnya satu gambar udah menutupi keseluruhan dari background utama gitu ya. Nah, dan tidak ada pengulangan seperti yang tadi di awal yang bentuknya kotak-kotak kan udah nggak ada nih. Jadi langsung semuanya melebar jadi satu. Oke. Nah, itulah cara penggunaan properti background dalam halnya ini adalah untuk background image. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami tentang apa itu background color dan itu background image. Dan masih banyak sebetulnya properti background lainnya di CSS, teman-teman bisa explore secara mandiri, dan saya harap teman-teman bisa memahami maksud dan struktur dari penulisan properti background ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri materi di video kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.